Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, tanpa mengingatkan kalian, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, lakukan 3 hal untuk menghindari diri kita dari penyakit corona atau COVID-19, yaitu gunakan masker ketika kalian keluar rumah, ya. Kemudian jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik setiap kalian selesai beraktivitas. Lalu jangan lupa hindari kerumunan, ya. Jaga jarak dengan orang yang tidak kita kenal tentunya, atau baru dari daerah lain. Dan apabila ada waktu, luangkan waktu untuk berolahraga agar imun tubuh kita tetap terjaga. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar masih di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 5 dan 6, ya, halaman 143 sampai 154. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengikuti membahas tentang pelajaran, Bapak akan sampaikan tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah mencari informasi, diharapkan kita mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dengan terperinci. Kemudian setelah berdiskusi, diharapkan kita mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dengan terperinci. Diharapkan kita mampu mengampanyekan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan menggunakan poster. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Perhatikan video berikut. Nah, Bapak punya video dan kalian coba perhatikan dan dengarkan. Baik, tadi itu kita mendengarkan atau di sebuah video tentang penggunaan radio. Nah, masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Apa saja perubahan tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut ya tentang radio. Pengaruh radio terhadap perubahan dunia. Yang pertama, radio sebagai sumber informasi sebelum adanya media sosial dan televisi sangat penting dulunya. Bahkan
kita tahu dulu pengumuman tentang kemerdekaan Indonesia itu melalui radio, ya. Pada saat itu belum ada Facebook, WA, Twitter dan lain-lain, media sosial seperti sekarang belum ada, ya. Tapi pada saat itu sudah ada yang namanya radio, ya. Adapun pengaruhnya adalah perubahan terhadap perilaku, yang pertama sosial, kemudian budaya, yang terakhir adalah ekonomi dan pengaruh lainnya, ya. Manfaat radio. Nah, kita bahas sekarang manfaat radio. Di bidang ekonomi, radio bermanfaat di bidang ekonomi, yaitu industri radio dapat menjadi sumber mata pencaharian seperti penyiar radio pada saat itu. Memang pada saat zaman sekarang radio sudah mulai berkurang kalau bersaing dengan media sosial. Namun pada masanya industri radio dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi orang-orang untuk mencari nafkah, ya, di sana. Kemudian kedua, teknologi frekuensi radio dapat mempermudah dan memperluas komunikasi berbagai pihak, termasuk dalam pengelolaan usaha dulu untuk melalui radio, ya. Kemudian dulu diumumkan untuk lapangan pekerjaan itu melalui radio, ya. Kalau orang membutuhkan tenaga kerja diumumkan melalui radio, sehingga yang mendengar akan melamar pekerjaan ke tempat yang sudah ditunjukkan, yang diperdengarkan di radio tersebut. Itu di bidang ekonomi. Nah, sekarang kita lanjut ke manfaat radio di bidang sosial. Di antaranya adalah sebagai sumber informasi tentang keadaan suatu tempat, ya. Kemudian kedua, pada zaman dahulu radio dapat digunakan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan ketika terjadi bencana. Mungkin kalian pernah nonton film-film, ya, seperti film perang dan lain-lainnya. Di sana para tentara itu menggunakan radio untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena dengan menggunakan radio dia lebih mudah, meskipun posisi di dalam hutan, ya, karena jaraknya sudah terbaca oleh para ahlinya, ya. Kemudian di bidang budaya. Di bidang budaya ini manfaat radio adalah pertama sarana hiburan, ya, sebagai sarana hiburan, dan yang kedua sebagai wadah untuk memperkenalkan musik tradisional melalui suara. Dulu sebelum adanya televisi, sebelum ada media sosial, alat tradisional hanya bisa kita dengarkan seperti suara angklung, kemudian alat-alat musik tradisional lainnya, ya, gong dan lain-lain. Nah, itu diperdengarkan melalui radio, ya. Kita lanjut. Dengan penemuan radio membawa banyak perubahan bagi masyarakat. Kita dapat memasang iklan untuk mempromosikan barang yang kita jual. Contoh seperti video yang pertama tadi Bapak perdengarkan ke kalian, ya. Selain radio, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi, ya. Nah, sekarang tugas buat kalian, tugas yang pertama adalah carilah fakta-fakta dari berbagai sumber tentang barang-barang berikut ini. Nah, yang pertama telepon, kedua laptop, ketiga alat transportasi, ya, yaitu angkot. Nah, kira-kira dampak di bidang ekonomi itu apa saja ini? 3 barang ini. Nah, ini silakan diisi, ya. Nah, diisi. Tulis dulu. Ini nggak perlu digambarkan. Gambar 1 cukup kalian tulis di sini. Kasih nomor 1. Gambar 1 tulis di sini telepon. Di sini gambar 2 tulis saja namanya laptop. Yang ketiga angkot. Di sini kalian langsung mencari informasi apa dampak-dampak di bidang ekonomi. Silahkan ditulis. Kalian boleh mencarinya menggunakan Google dan lain-lain untuk mencari informasi agar lebih luas mencari jawabannya dan menjadi pembelajaran buat kalian semua. Oke, itu tugas yang pertama.
Bacalah kembali biografi B.J. Habibie halaman 113 berikut. Baik, kita akan membaca ulang ya tentang Bapak B.J. Habibie almarhum ya. Nah, di sini kita akan Bapak akan bacakan ulang, kalian juga silakan dibacakan di buku kalian halaman 113 ya. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ings Bahrudin Yusuf Habibie adalah presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemampuan keras untuk belajar. Selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960 Habibie mendapat gelar diploma Ings di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Pada tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Ingenieur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior di bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan kepada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena penemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Pada tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250,
Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Oke, itu adalah cerita tentang hebatnya seorang penemu dari Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Ya, mudah-mudahan kalian semua dapat mengikuti kejeniusan beliau. Ya. Nah, bayangkan seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan para penemu seperti Pak B.J. Habibie tadi. Nah, sekarang tugas yang kedua buat kalian, ya, yang jawablah pertanyaan berikut. Apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Tadi sudah ada dalam bacaan tadi ya. Sikap apa yang dimiliki oleh Habibie sejak beliau anak-anak hingga saat ini? Apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Kemudian adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Silakan dijelaskan ya. Baik, tugas ketiga. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk mempraktekkan sikap hidup bertanggung jawab. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Nah, ini kalian silakan membuat poster tetapi mengikuti rambu-rambu berikut ya. Terdapat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup bertanggung jawab. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya memiliki sikap hidup tanggung jawab. Terdapat contoh sikap melaksanakan sikap hidup bertanggung jawab menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Buat di satu lembar kertas. Oke? Itu tugas kalian yang ketiga. Jelas ya? Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Silakan dikerjakan tugas kalian. Ada 3 tugas hari ini ya yang untuk dikerjakan. Nanti dikumpul pada saat diperintahkan oleh Bapak. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.